kangen banget sama kalian. Udah lama nggak pernah ketemu. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan selalu jaga kalian dimanapun kalian berada saat ini menonton. Oke, kita akan memulai ibadah youth kita minggu ini. Tapi sebelumnya saya mau bacakan satu ayat yang memberkati hidup saya beberapa hari belakangan ini. Yuk kita buka sama-sama di Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Ya, nanti di bawah ini ada ayatnya di Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Saya bacakan ya buat kalian semua. Ayat yang ke-20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Wow, dari ayat ini sungguh luar biasa. Karena di sini dikatakan cuma bagi Tuhan yang hanya bisa melakukan jauh lebih banyak yang daripada yang kita doakan dan bahkan lebih dari yang kita pikirkan. Jadi teman-teman gak usah khawatir karena teman-teman ada di tangan yang tepat, yaitu tangan yang luar biasa yang bisa lakukan hal-hal hebat yang bahkan kita belum sempat mimpi, belum sempat pikir, belum sempat doakan, Tuhan sudah sediakan buat teman-teman. Kita nggak ngerti ya apa yang terjadi beberapa waktu ke depan, tapi hari-hari ini pun Tuhan sedang bekerja di dalam diri kita, dan janjinya adalah itu turun-temurun. Di ayat 21, turun-temurun sampai selama-lamanya. Sebelum kita saksikan ibadah online pada hari ini, yuk sama-sama ikuti saya, katakan kita punya Yesus yang luar biasa sambil kita kepalkan tangan seperti ini ya. Oke, 1, 2, 3. Kita punya Yesus yang luar biasa. Sekali lagi, mana suaranya? Kita punya Yesus yang luar biasa. Haleluya. Selamat beribadah teman-teman. Haleluya. Mari teman-teman dimanapun kalian berada, mari sama-sama kita siapkan hati kita, mari siapkan pikiran kita, mulut kita untuk bisa memuji Tuhan dan memberikan yang baik. Amin. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahan kami Tuhan, dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Yes, amin Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang setia, gak pernah meninggalkan kami. Mari sama-sama kita berikan yang lebih baik lagi buat Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku, menerima apa adanya. Yes, amin Tuhan. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali, ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Yes Tuhan, kami adalah karya indah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau menciptakan kami dengan sempurna Tuhan. Amin.
serupa gambaranmu. Kami adalah karya indahmu. Amin. Karena kami adalah cerminanmu Tuhan. Cerminanmu, kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu, Yang kami perlukan hanyalah Engkau Tuhan. Amin. cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Amin. Yes Tuhan. Thank you Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Amin, amin. Yes Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Untuk menikmati kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu,
kesembuhan Tuhan. Amin, amin. Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Terima segala pujian kami Tuhan. Yesus. Oh, you are worthy of it all. Jesus. Amen. All these saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. Sama-sama katakan all the saints. All the saints and angels, They bow before your bow throne. before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. Jesus, you are worthy of it all.
Oke, shalom semuanya. Apa kabar? Ini adalah kita sudah hampir 3 bulan lebih ya. Kita ibadah online, tapi aku percaya kita semua harus tetap semangat di dalam Tuhan. Kita tidak boleh lemas, nggak boleh lagi tidak semangat. Kita harus terus semangat karena Tuhan selalu ada buat kita. Siapa yang percaya katakan amin. Amin. Nah, sharing yang kali ini, minggu ini, itu kita sharing cukup singkat. Kalian juga boleh nanti setelah ibadah online ini, kalian bagikan pengalaman kalian, kesaksian kalian, sesuai dengan tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah jalan Tuhan tidak sama dengan jalan kita. Nah, apa aja yang mungkin jadi pengalaman kalian, kalian boleh share di kolom komentar di bawah ini ya. Kalian share aja cerita kalian, apa yang menjadi pergumulan kalian saat ini mungkin, atau apa yang sudah Tuhan jawab dalam doa-doa kalian. Nah, sebelum kita bahas tentang tema kita hari ini, tentang jalan Tuhan, The God's Way, kita akan menonton satu video yang sangat menarik. Kita lihat video ini, dan kita akan bahas setelah video ini berakhir. Oke? Go! Oke guys, gimana tadi habis nonton video tadi? Videonya lucu ya, video animasi yang menurutku bagus sekali. Tapi cerita di film pendek itu tadi itu seringkali sama dengan cerita kehidupan kita ya. Siapa di antara kalian yang punya masalah atau pergumulan atau masalah yang kita selalu bawa itu ke dalam doa kita, betul? Kita selalu doa sama Tuhan, Tuhan tolong dong, aku ini ya apa ya Tuhan caranya, aku ini memutuskan masalah ini, aku punya masalah seperti ini, Tuhan tolong saya. Kita bawa doa, mungkin kita bawa puasa, kita bawa doa setiap malam mungkin. Nah, tapi seperti di film tadi itu, seringkali Tuhan itu kan kepingin, dan Tuhan itu selalu ingin memberikan yang terbaik buat kita. Betul nggak? Ada satu ayat yang luar biasa. Kita baca dulu ya. Di Yesaya 55 ayat 8-9. Kita baca sama-sama. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Ini Tuhan yang bilang ya. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku, jalan Tuhan dari jalanmu manusia, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi kadang-kadang kita itu tidak bisa mengerti apa yang maunya Tuhan buat kita. Nah, apakah kalian tahu
Tuhan itu memang akan selalu ingin memberikan yang terbaik. Tuhan itu yang paling tahu masa depan kita, guys. Betul nggak? Kita ini loh, bahkan kita ini nggak tahu besok itu akan terjadi apa. Itu ada yang bisa tahu besok akan terjadi apa? Kita nggak ada yang tahu. Kita cuma tahu, oh besok ada rutinitas, besok bangun tidur, rapikan tempat tidur, mandi, gosok gigi, makan, kerja, atau belajar lagi, sekolah online lagi kan. Tapi kita benar-benar nggak tahu kalau besok itu ada kira-kira ada apa. Bahkan tidak ada satupun manusia di bumi ini yang bisa tahu persis 1 jam ke depan akan terjadi apa. Betul? Apakah kalian juga merasakan hal itu? Nah, siapa yang paling tahu masa depan kita? Ya cuma Tuhan Yesus. Nggak ada satupun di dunia ini yang bisa tahu masa depannya sendiri. Dan Tuhan itu luar biasanya. Kenapa kita harus percaya sama Tuhan? Karena luar biasanya Tuhan itu selalu ingin memberikan yang terbaik buat kita. Tuhan sudah kasih contoh, Tuhan sudah kasih teladan, Tuhan sudah kasih bukti kalau Dia memberikan yang terbaik untuk kita. Contohnya apa? Dia sendiri, Tuhan sendiri, itu mau datang ke dunia. Jadi manusia biasa loh ya, bukan jadi raja atau jadi jenderal yang kuat, berkuasa, enggak. Tapi dia jadi manusia biasa, anak tukang kayu. Kemudian dia merasakan apa yang kita rasakan. Tuhan merasakan dia pernah disakiti orang-orang lain. Kalau dia lapar juga merasa lapar. Nah, sama dengan kita semua. Bahkan yang terakhir yang Tuhan bukti terbesar bahwa Dia memberikan terbaik buat kita adalah Dia mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Inilah sebabnya kenapa kok kita ini harus percaya sama Tuhan. Contohnya begini. Kalau kalian punya teman atau baru kenal ya, tentunya kita kalau baru kenal kan kita mikir-mikir kalau mau percaya 100% sama dia. Ada nggak yang baru kenal nih, mau titipin semua uangnya buat dia? Ada? Misalkan nih ya, kalian punya uang 100 juta, misal nih kan. Kemudian tiba-tiba ada si A nih, misalkan si namanya A gitu ya, datang ke kalian, nggak kenal sebelumnya, nggak tahu siapa dia. Terus kemudian kalian ditanya gini, kamu mau nitip uang ke aku nggak yang 100 juta itu? Kira-kira kalian mau? Oh, tentu tidak kan. Siapa kamu? Tunggu dulu dong. Siapa Anda? Gitu kan. Nah, sama dengan saya sendiri, dengan aku sendiri, dengan kalian. Kita tidak mungkin menaruh kepercayaan kita, apalagi menaruh hidup kita kepada orang yang tidak pernah membuktikan bahwa dia dapat dipercaya. Betul? Nah, luar biasanya Tuhan kita ini adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Karena Dia sudah membuktikan bahwa Dia akan memberikan yang terbaik buat kita. Bahkan Dia berjanji, Tuhan janji akan memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang indah, masa depan yang luar biasa, bahkan Dia menjanjikan hidup yang kekal. Kalau kita diberi janji sama Jokowi aja yang bisa ingkar janji ya, Presiden Jokowi, itu kita sangat percaya banget dong. Misalkan siapa nih di antara kalian tiba-tiba Presiden Jokowi menulis surat, saya berjanji akan memberikan kamu sebuah mobil. Wah, pasti kita akan percaya kan? Nggak mungkin kita nggak percaya. Karena kita tahu, oh Pak Jokowi itu kaya, terus kemudian dia sudah ada buktinya bahwa dia orang yang bisa dipercaya. Sama apalagi sama Tuhan, segala Tuhan. Dan Raja segala Raja. Kita sangat mau percaya pada Dia. Betul? Nah, ironisnya nih ya, seringkali kita anggap Tuhan itu nggak jawab doa kita. Atau seringkali kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak dapat kita percaya. Betul? Mungkin kita lebih percaya kepada pengalaman kita lebih percaya pada omongan orang lain, atau omongan teman-teman kita yang mungkin kelihatannya keren juga.
kemudian mungkin kelihatannya dia, dia sudah berhasil dan sebagainya. Nah, ironisnya itu kita nganggap, waduh Tuhan ini nggak bisa, Tuhan ini kayaknya nggak bisa jawab doa saya. Atau kita sering nganggap, kita sering protes sama Tuhan, Tuhan, kok aku dikasih isi ngelek-elek sih? Kok ada masalah dalam hidupku ini? Wah, orang tuaku ini cerewet mungkin, orang tuaku ini mencekno, teman-temanku mencekno, aku sendiri ini loh, kondisiku mungkin nggak bagus, banyak yang ngejek aku Tuhan, karena mungkin mukaku nggak kayak artis, mukaku ini dianggap orang aneh mungkin, atau kita ini seringkali kurang bisa bergaul, mungkin kita nganggap, waduh Tuhan ini kok bisa kayak gini sih, kenapa aku ini? Kok aku sih dikasih masalah kayak gini? Kok nggak koncoku aja sing lebih katanya nggak percaya Tuhan itu kok dia baik-baik aja? Seringkali kita protes. Kita nggak percaya sama Tuhan, betul? Nah, padahal dia itu, Tuhan itu akan selalu memberikan yang terbaik dan pasti menjawab doa-doa kalian. Tinggal kita ini loh, mau denger apa enggak? Mau denger apa enggak? Sama seperti tadi film tadi itu ya. Si orang tadi kan dia kelaparan, dia kehausan, mau minum nggak ada air sedikit pun, tinggal pasir di botol minumnya. Lalu dia doa, Tuhan, tolong Tuhan, aku nggak bisa Tuhan, tolong kasih aku minum, tolong Tuhan, aku kepingin air minum yang banyak, yang segar, mungkin dia ngomong gitu ya. Dan waktu ketika dia melihat sesuatu yang mungkin, wah kelihatannya ada air minum nih, kelihatannya ada harapan nih. Kemudian dia lari ke sana, tapi tiba-tiba tangan Tuhan itu seperti nutup, jebret. Mungkin dia nganggap gini, katanya mau jawab doaku, tapi kok kayak Tuhan galang-galangi ya. Kemudian mungkin dia lari lagi, dihalangi lagi, dan seterusnya sampai dia memaksakan caranya gimana, pokoknya harus bisa, betul? Padahal sebetulnya di film tadi itu kan jelas Tuhan itu mau ngasih yang jauh lebih baik dibanding itu. Itu kan kayak kita kan guys. Seringkali kita gini, mungkin ya, ada yang mungkin pernah naksir orang gitu kan, naksir cewek atau cowok gitu kan. Kita, waduh ini Tuhan aku sudah doa berkali-kali, Tuhan tolong aku, kasih aku pasangan hidup, kasih aku jodoh Tuhan. Ya aku sudah mungkin umur 25 belum punya pacar, dan umur 20 belum pernah pacar gitu kan. Ketika kita ngelihat, wih ini ada perempuan atau laki-laki yang baik loh, orangnya baik, ganteng, kaya. Tapi ketika kita mau mendekati dia, ada aja jalannya. Ada aja kok kayaknya Tuhan halangin terus. Jangan protes sama Tuhan. Itu tandanya Tuhan mau bicara sesuatu buat kita. Tuhan mau memberikan yang lebih baik dibanding apa yang kita pandang baik. Mungkin yang kita lihat itu adalah sesuatu yang baik. Tapi Tuhan itu punya yang terbaik. Amin. Tuhan punya yang terbaik dalam hidup kita. Jangan pernah meragukan kebaikannya, guys. Jangan pernah kita meragukan, mungkin Tuhan itu sudah cuek sama saya. Jangan pernah meragukan cinta Tuhan dalam hidup kita. Jadi, ayo kita harus memilih jalan Tuhan dibanding jalan kita sendiri. Jalan Tuhan itu memang nggak selalu enak. Jalan Tuhan itu memang kelihatannya nggak selalu sesuai dengan harapan kita. Tapi believe me, percaya sama aku, bahwa Tuhan itu sudah menyediakan yang terbaik buat kita. Oke? Lalu gimana sih yang kita sering tanya gini, kok gimana dong caranya tahu kita itu jalan dari Tuhan apa enggak? Seringkali kan kita bingung nih, ini jalannya Tuhan apa enggak? Kok kayaknya kayak gini, apakah kita ini harus terus atau harus berhenti atau harus mundur? Kita nggak ngerti, kita kan kadang-kadang bingung kan seperti apa. Nah, ada 3 step yang harus kita punya, yang harus kita itu
harus kita itu praktekkan dalam hidup kita. Yang pertama itu supaya kita tahu jalan Tuhan itu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama ini harus baca firman Tuhan setiap hari. Wah, kalau itu kan sudah tahu, loh iya. Tapi memang itu satu-satunya, salah satu cara yang penting untuk kita tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Baca firman Tuhan setiap hari. Firman itu adalah pelita bagi kaki atau kehidupan kita. Ada di Mazmur 119 ayat 105. Kalian boleh baca di rumah. Tanpa pelita itu tadi, kita tidak tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tahu nggak pelita itu apa? Pelita itu seperti senter atau lampu. Hidup kita ini diumpamakan seperti kita berjalan di dalam sebuah kegelapan yang total. Bahkan kita itu nggak tahu, pernah nggak sih kalian, pernah nggak kalian tahu kegelapan, pernah di dalam suatu keadaan yang gelapnya luar biasa. Sampai-sampai kita tuh melihat tangan kita sendiri aja nggak bisa, pernah? Nah, sama seperti kehidupan kita. Kita ini berjalan di sebuah jalan kehidupan yang gelap. Kita bahkan nggak bisa melihat tangan kita, itu istilahnya gini. Kita mau ngelihat 1 meter di depan kita aja nggak bisa. Sama seperti kita ini melihat hidup kita 1 jam di depan aja nggak bisa. Apa yang terjadi ke depan tuh 1 jam aja, 1 menit aja, 2 menit aja ke depan, nggak ada yang tahu. Nah, firman Tuhan diumpamakan dalam Alkitab itu sebagai pelita atau senter. Jadi kalau kita itu dalam kehidupan kita ini kan kita benar-benar nggak tahu, kita blank, kita ini gelap semuanya. Kita bisa jalan nggak sih? Kalau waktu keadaan gelap itu kita bisa jalan sendiri nggak sih? Bisa. Orang yang nggak punya firman Tuhan maupun orang punya firman Tuhan, punya pelita atau senter, bisa jalan nggak? Bisa. Tapi kan bahaya, kita nggak tahu apa yang di depan kita. Iya kalau itu jalannya lurus, untung-untungan, betul nggak? Tapi kalau tiba-tiba kita lari kemudian kita masuk jurang, ya matilah kita. Nah, sama dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak punya firman Tuhan, kita tidak membacanya dan merenungkannya setiap hari, itu seperti kita berjalan di dalam kegelapan tanpa lampu apa-apa. Hidup kita itu penuh dengan gambling. Kasarnya tuh hidup kita tuh penuh dengan kayak apa yang terjadi dalam hidup kita itu kayak kita nggak tahu Tuhan tuh mau apa sih dalam hidupku ini. Kejadian baik maupun kejadian tidak baik di dalam hidup kita itu kita nggak ngerti Tuhan tuh mau apa sih dalam hidup kita. Kalau kita nggak punya firman Tuhan ini tadi. Ayo guys, memang ini kelihatannya seperti aduh kok diulang-ulang lagi baca firman. Tapi memang baca firman itu, membaca firmannya itu, baca Alkitab itu memang adalah benar-benar sebagai pelita atau jalan buat kita, seperti peta dalam kehidupan kita ini tadi. Jangan males, baca aja minimal 1 pasal, kalau nggak kuat ya setengah pasal, nggak kuat lagi ya 2 ayat, 3 ayat, pokoknya setiap hari terus jalan, lama-lama kalian akan terbiasa. Nah yang kedua, bagaimana kita mengetahui apa jalan Tuhan atau tidak, mengetahui kehendaknya. Kita harus punya rasa berserah. Kita harus komitmen kita itu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Nyerahin hidup sama Tuhan itu bukan berarti kita males ya. Oh ya katanya suruh menyerahkan hidup kita buat Tuhan, kepada Tuhan. Ya udah kok nggak usah belajar. Kan terserah Tuhan mau lulus mau apa enggak, itu kan terserah Tuhan. Aku sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan gitu kan. Menurut kalian gimana? Ya pastilah kalau nggak belajar ya nggak lulus, itu sudah pasti. Kalau kalian loncat dari lantai 10 ya pasti mati. Itu sebuah kayak hukum alam yang pasti semua orang mengalaminya. Jadi menyerahkan hidup kepada Tuhan itu bukan seperti itu, tapi rasa dalam hati kita ini, pola pikir kita ini, kita nganggap bahwa hidup kita ini apapun yang kita lakukan dalam hidup ini itu buat kemuliaan nama Tuhan. Kita buat untuk Tuhan. Dasar dari semuanya apa yang kita lakukan, kita mau belajar atau kita mau bekerja, itu karena Tuhan, bukan karena kita sendiri. Lalu yang ketiga, ini yang terakhir tapi yang bukan yang paling terakhir juga, ini juga penting sekali. Kita harus punya komunitas yang benar. Nah ini penting banget.
Karena seringkali suara Tuhan itu jadi tidak terdengar karena kita banyak mendengar orang di sekitar kita yang mengalihkan perhatian kita, distract our mind. Kita tuh seringkali kan kalau kita doa ya, mungkin pernah nggak ngalami kita doa, mungkin oh Tuhan apa yang menjadi kehendakku dalam hidupku untuk masalah ini. Tuhan misalkan ya kalian mungkin lagi bergumul, ulangannya jelek, mungkin ya jelek, terus rapotnya jelek, terus terancam nggak naik kelas. Kita mungkin doa, Tuhan tolong Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan, aku harus belajar, Tuhan kasih aku hikmat, Tuhan kasih aku semangat, terus Tuhan supaya aku bisa belajar dengan baik. Nah waktu kita belajar dengan baik, tiba-tiba karena perkumpulan kita, karena teman-teman kita ini orang-orang yang nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, orang yang kurang benar, mungkin kita diomong gini, wis ini loh ada soal bocoran. Dibeli 150.000 dapat soal bocoran, kita pasti bisa, kita pasti lulus. Atau kita wis nyontek ya lah. Ayo wis tak conteki, lu pasti lulus lah, gitu kan. Nah, seringkali kalau kita punya komunitasnya nggak benar, jalan kita juga seringkali jadi nggak benar juga. Yang Tuhan katakan dalam hidup kita ini bisa ketutup dengan perkataan-perkataan teman-teman kita yang di sekitar kita. Jadi pastikan kalian punya komunitas yang benar itu tadi. Doa sama Tuhan, minta sama Tuhan, punya teman-teman yang baik, teman-teman yang sesuai dengan kehendak Tuhan, teman-teman yang bisa membawa kamu lebih dekat sama Tuhan. Oke? Ayo yang belum punya komsel atau yang tidak berkomsel saat ini karena sudah lama nggak ke gereja mungkin. Nah, ayo sama-sama kita komsel lagi. Komsel kita tetap jalan loh ya. Ada di Zoom, ada yang WA call, ada yang minimal telepon-teleponan, telepon grup dan sebagainya. Ayo kita terus harus punya komitmen, punya komunitas yang benar. Yang pertama tadi kita ulang lagi ya. Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita kepingin tahu apa ini jalan Tuhan atau enggak, apa ini kehendak Tuhan atau tidak. Yang pertama apa? Baca firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan adalah pelita atau lampu atau senter buat jalan hidup kita. Yang kedua, kita harus punya sikap hati, pola pikir, yaitu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita buat untuk Tuhan. Yang ketiga, kita harus punya komunitas yang benar. Karena komunitas yang benar itu akan membawa kita kepada Tuhan semakin dekat. Amin. Ayo kita berdoa, sekaligus kita menutup ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus sungguh baik buat kami. Tuhan, kami percaya ketika kami menyerahkan hidup kami pada Tuhan, kami membaca firman-Mu dan kami memilih komunitas yang benar. Kami percaya Tuhan, kami akan tahu jalan Tuhan yang terbaik buat kami. Dan kami mau komitmen, kami percaya sekali lagi bahwa Tuhanlah yang memberikan yang terbaik buat kami. Kami percaya Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang luar biasa buat kami semua Tuhan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus yang saat ini sedang mengalami pergumulan, yang saat ini sedang mengalami masalah, yang saat ini mungkin sedang bosan Tuhan dengan apa yang terjadi dalam hidup ini. Oh Tuhan, tolong Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan sendiri yang menjagai kami, Tuhan yang mengawal hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat ibadah kami yang luar biasa hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa, kami punya Tuhan yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah tidak mendengarkan doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, sebentar kami akan menyelesaikan ibadah hari ini, kiranya berkat yang daripadamu Tuhan turun ke atas kami semua. Tuhan, menjamah setiap kami Bapa. Berikan kami damai sejahtera yang daripada Tuhan turun ke atas kami, atas keluarga kami, atas teman-teman kami juga Tuhan. Tuhan, tolong memberkati dalam kesehatan kami, melindungi kami dan keluarga kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.